Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Pada video ini kita bahas yang agak berbeda, tapi masih dalam uh, konteks belajar bahasa Inggris ya. Pada video ini kita bahas latihan soal literasi bahasa Inggris ya untuk persiapan SNBT 2024. Oke, walaupun ini ngebahas tentang SNBT, soal literasi bahasa Inggrisnya, tapi pada dasarnya ilmu yang kita pelajarin dari reading, TOEFL reading itu kurang lebih sama aja. Bisa diterapin di sini juga dan level kesulitannya itu tidak jauh ya dengan TOEFL juga level kesulitannya ini karena dia udah masuk ke bahasa Inggris akademik ya, sama kayak TOEFL. Nah, di video ini akan ada 6 soal dan 2 teks. Kita akan bahas soalnya, dan juga tips jawab soalnya bagaimana akan disediain, terus pembahasannya. Jadi buat teman-teman, jangan lupa di like dan di komen ya kalau ada pertanyaan di dalam video ini. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, ini kita punya soal nomor pertama. Kita baca dulu teksnya ya. Oke, what is the topic of the passage? Jelas ya, ini kalau kemarin kita udah bahas kalau topik itu masuk ke ide pokok ya. Kalau pertanyaannya itu topik itu ide pokok. Nah, ini udah pernah dibahas juga di soal main idea di latihan soal ataupun di teorinya tentang main idea, skill 1 reading skill itu udah pernah kita bahas tentang bagaimana strategi jawab main idea. Jadi buat teman-teman yang mau nonton dulu terkait main idea bisa lihat skill 1 reading TOEFL ya. Nah, sebenarnya apa tuh strategi yang ada pada skill TOEFL skill 1 reading itu yang itu yaitu main idea itu sebenarnya bisa diterapkan juga untuk menjawab tipe-tipe soal bahasa Inggris lainnya yang main idea. Nah, ini jadi kan disebutkan topik ya. Topik itu salah satu jenis pertanyaan main idea. Selain ada topik ada main idea, terus ada primary point, theme, title, itu contoh-contoh dari pertanyaan main idea ya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu soalnya itu jenis tipe soal apa. Karena beda soalnya nanti, beda juga kita cara jawabnya. Oke, ini udah disediakan tips jawab soal pertanyaan ide pokok di sini. Oke, kita baca yang pertama ya, yaitu bacalah baris pertama pada tiap paragraf. Jadi yang pertama itu nanti kita akan baca tiap-tiap paragrafnya. Ini ada 4 paragraf, jadi setiap paragraf baris pertamanya kita baca dulu. Kemudian ketika udah baca tiap-tiap baris paragraf, kita coba temukan kata-kata yang berulang. Kenapa? Kata-kata berulang itu bisa menjadi clue ya, clue bahwa atau petunjuk bahwa itu adalah ide pokoknya ya, yang berulang pada tiap paragrafnya. Kemudian tips nomor 3 itu pilihlah opsi jawaban yang mewakili tiap paragrafnya. Nih ya, jangan terlalu umum ataupun spesifik pada paragraf tertentu. Jadi nggak boleh kalau kalau pertanyaannya itu ide pokok atau topik dari keseluruhan paragraf, maka kita harus mencari opsi jawaban yang paling mewakili keseluruhan dari tiap-tiap paragrafnya. Nggak boleh terlalu spesifik hanya dibahas di paragraf kedua saja atau terlalu luas bahkan nggak masuk di pembahasan ya, nggak bisa itu ya. Jadi intinya kalau main idea itu jangan juga terlalu spesifik dan ataupun terlalu umum ya. Spesifik itu bisa saja kalau dia nanya main idea pada paragraf tertentu. Oke, jadi sekarang kita coba terapin tipsnya ini dari nomor 1 ya. Kita baca dulu baris pertama paragraf 1, ini paragraf 1. A panic attack is a sudden feeling of terror. Usually it does not last long but it may feel forever. Oke, kita lanjut ya ke paragraf kedua. At first, a person may have no idea what is wrong. The first appearance is between the ages of 18 and 24. And then kita lihat ke paragraf ketiga. Some people who suffer a panic attack develop a phobia, a deep fear of ever repeating the activity that brought on the attack. Panic disorder is included among what mental health professional call anxiety disorder. Nah, di sini kita udah baca ya baris pertama tiap paragrafnya. Jadi sejauh ini udah dapat gambaran nih teksnya ngebahas apa nih. Nah, kemudian kita lanjut ke tips nomor 2 yaitu temukan kata yang berulang. Di sini ada kata panic attack ya. Panic ini diulang-ulang terus. Panic attack. Kemudian yang kedua itu ada lagi nggak kata panic attack di sini? Nggak ada ya, nggak dibahas lagi. Tapi di bagian bawahnya ini masih dibahas kayaknya nih. Um, Ya, dia ada kata psychological association ya, berarti dia berkaitan dengan panik tadi ya, masih berkaitan tentang paniknya. Kemudian yang berikutnya ada kata panic attack lagi di paragraf ketiga. Kemudian di sini juga ada panic disorder, dibahas lagi. Paragraf terakhir juga jelas nih ada panic disorder. Nah, pada paragraf kedua ini emang kita nggak ketemu dengan kata panic, tapi sebenarnya dia itu ngebahas tentang panic ya. Kata it di sini, nih kata it-nya ini merujuk kepada kata panic ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ini ngebahas tentang panic attack juga. Oke, jadi keseluruhannya udah kita baca nih. Tiap-tiap paragrafnya itu intinya dari paragraf 1 sampai ke paragraf 4 itu semuanya ngebahas yang namanya tadi ya, panic attack nih ya, panic atau panic disorder. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Udah dapat ya ke apa kira-kira ide pokoknya apa? Kita lihat opsi jawaban yang pertama, mental hazard. Mungkin aja ya kita tunggu dulu. Kita lihat dulu ya, tapi mental hazard ini terlalu umum ya. Banyak soalnya. Dia spesifik saja ke panic disorder. Yang B, physical disease. Physical disease bukan ya, karena panic attack ini disebut tadi dia nggak tergolong dari apa
penyakit fisik ya, tapi lebih ke mental ya. Di sini disebutkan bahwa dia itu adalah bentuk dari penyakit mental. Nah, di sini dia dilihat juga nih contohnya ada kata psychological association ya. Berarti ini berkaitan dengan mental, bukan berkaitan dengan penyakit fisik. Yang C, emotional problems. Emotional problems di sini nggak, mungkin aja ada gak bahas tentang emotional problems, tapi nggak spesifik pada paragraf tertentu. Hanya spesifik pada paragraf tertentu, tidak keseluruhan. Kan nggak boleh ya ngebahas, jadi dia harus keseluruhan ya, mencakup keseluruhan. Kemudian yang ketiga, yang D itu ada panic disorder, ini yang lebih tepat ya. Yang E anxiety attacks. Anxiety attacks ini memang dia disebut adalah bagian dari, ini di sini disebut anxiety disorder. Panic disorder itu adalah bagian dari anxiety disorder. Tapi anxiety attacks ini terlalu banyak ya, salah satunya panic disorder. Dan di dalam teks ini tidak ngebahas keseluruhan anxiety attack saja, tapi fokus pada panic disorder. Jadi salah ya, jawaban yang paling tepat itu D. Yang A dan E itu salah karena dia terlalu umum, terlalu luas ya. Sedangkan B dan C itu terlalu spesifik. Yang paling tepat itu panic disorder. Nih kan, kita lihat nih katanya diulang-ulang lagi. Panic attack. Oke ya, jadi itu ya tipsnya ya. Yang pertama kita baca baris pertama tiap paragrafnya, tentukan kata-kata yang berulang, karena itu bisa jadi clue. Kemudian kita pilih opsi jawaban yang mewakili tiap paragrafnya, jangan terlalu umum dan jangan terlalu spesifik juga hanya pada paragraf tertentu. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini sama, masih teks yang sama ya, tapi soal nomor 2-nya. Oke, kita lihat ya, the word light-headed in line 5 means. Nah, diingat ya, kalau ketemu kata means, in closes in meaning to gitu ya, ada meaning means itu dia nanya arti ya, arti dari kata tertentu, yaitu kalau nomor 2 ini adalah light-headed ya, light-headed. Nah, untuk tips jawab soal kosakata itu akan lebih baik kalau kita tahu artinya ya, karena kita bisa langsung ngejawabnya ya, lebih confidence, lebih percaya diri ngejawabnya. Tapi kalau nggak tahu arti dari kosakata itu, bisa saja kita menebak dari susunan kata atau dari konteks kata di sekitarnya yang mungkin bisa jadi clue buat kita menjawab arti dari kata tersebut. Nah, di sini kita udah punya tipsnya ya. Yang pertama itu temukan dulu katanya di dalam teks. Jadi nanti kita cari ya di dalam teksnya. Kita baca kalimat lengkapnya. Kemudian yang kedua itu baca kalimat yang berisikan kata tersebut dengan seksama ya. Kita mencoba untuk memahami kalimat yang ada kata yang ditanyakan itu. Kemudian yang ketiga, temukan petunjuk dari konteks yang memungkinkan, yang mungkin saja dapat memahami arti kata tersebut. Jadi kita perlu menemukan juga konteks ya. Konteks ini bisa juga jadi clue. Konteksnya bisa berupa word parts atau gabungan kata juga bisa, atau sinonim juga bisa ya. Banyak ya bentuknya ya. Oke, sekarang kita coba cari kata light-headed. Di sini udah disebutkan di baris kelima. Ini baris kelima ya. Oke, langsung aja kita ke sini ya. Ini kita langsung ketemu kata light-headed feeling. Berarti kita baca dari titik ya, sebelum titik ini. Oke, dari awal ya. The sign of panic disorder include a fast heartbeat, sweaty hands, difficulty breathing, and a light-headed feeling. Jadi ini ngebahas tentang gejala ya, simptom ya dari yang disebut panic disorder tadi. Yang pertama kita lihat ada sad, opsi jawabannya dizzy, excited, sorrowful, and distressed. Nah, sepertinya kita bisa tebak ini artinya apa dari susunan katanya. Dari kata light-headed ini ada gabungan kata, ada word part atau bagian kata yang berarti head. Head itu kan kepala ya, kepala berarti dia berkaitan dengan kepala. Kemungkinan besar artinya itu berkaitan dengan kepala. Jadi, gejala yang berkaitan dengan kepala itu kemungkinan besar yaitu adalah dizzy. Kenapa dizzy? Karena dizzy itu kan terjadi di kepala ya. Dizzy itu kan artinya pusing ya, dan pusing itu terjadi di kepala. Kalau sad itu lebih ke mood ya, perasaan ya. Jadi ini bukan jawabannya. Oke, jadi di sini ya kuncinya word partnya kata bagian kata yang bisa jadi clue-nya itu head, kepala ya. Kemudian excited, excited juga lebih ke perasaan, mood ya. Kemudian sorrowful juga sama ya, itu adalah perasaan juga. Distress juga. Jadi yang paling tepat itu dizzy. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kepala ya. Gejala yang mungkin saja terjadi pada di kepala. Yaitu kemungkinan pusing ya apabila kita punya gejala sakit tertentu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Based on paragraph 4, what did the study reveal about anxiety disorder? Nah, ini nomor 3 ini adalah tipe soal specific information atau menanyakan informasi khusus tertentu yang ada pada bagian tertentu di dalam teks. Nah, untuk menjawab tipe soal pertanyaan rinci atau spesifik ya, itu bisa kita gunakan tips berikut ini. Ini cukup bermanfaat ya tipsnya ya, cukup bisa kita gunakan. Yang pertama itu tentukan kata kunci dari soal. Jadi kita harus tentukan keywordnya dulu. Nah, kalau ada keywordnya itu bisa nanti membantu kita menjawab soalnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Carilah kata kunci tersebut di dalam teks. Nah, karena udah ditentukan kata kuncinya dari soal, baru kita ke teksnya. Kemudian tips nomor 3, saat menemukan bagian yang membahas kata kunci tersebut, baca dan pahami ide dari bagian tersebut. Nah, udah dapat bagiannya di dalam teks itu kata kuncinya. Nah, kita baca dengan baik-baik untuk memahami idenya. Yang terakhir, pilihlah opsi jawaban yang sesuai dengan ide dari bagian yang berisikan kata kunci tersebut. Jadi,
Jadi udah kita pahami, kita pilihlah opsi jawaban yang sebenarnya merupakan restatement atau pernyataan ulang dari ide yang telah kita baca dari bagian yang mengandung kata kunci di dalam teks tersebut. Oke, jadi kita tentukan langkah yang pertama itu adalah tentukan kata kuncinya dulu ya. Kita lihat dari soal kata kunci yang bisa dijadikan yaitu adalah kata study anxiety disorder. Jadi kita harus cari kata kedua ini ya, kata study sama kata anxiety disorder di dalam teks. Ini langkah kedua ya. Nah, kita cari kata tersebut. Nah, di sini kita ketemu ya kata study ini. Nih kata study, terus di sini ada kata anxiety disorder. Jadi kan kalau udah ketemu, tips nomor 2, kalau udah ketemu kata kunci dalam teksnya, maka kita lanjut ke tips nomor 3. Tips nomor 3 itu kita menemukan bagian yang membahas, baca dan pahami ide ya. Kita membaca dan memahami ide bagian tersebut. Kita baca aja dari sebelum titiknya ini ya. Dari sini berarti. A study published last week reported a link between anxiety disorder and several physical disease. Oke, jadi dia ngebahas a link. A link itu adalah hubungan ya, hubungan antara anxiety disorder dengan several physical disease atau beberapa penyakit fisik lainnya. Jadi studi ini adalah penelitian ya. Oke, sekarang kita lihat pilihan opsi jawaban yang merupakan restatement atau pernyataan ulang dari ide yang kita baca barusan ini, bagian yang kita baca barusan ini. Oke, yang A, the need for antidepressant. Ini jelas ya, nggak ada ngebahas antidepressant medicine. Jadi ini langsung kita coret salah ya. Oke, yang B, the connection between the disorder and some physical disease. Di sini ada kata connection. Kata connection ini sama dengan kata link ya, atau hubungan ya antara, terus ada kata between-nya juga di sini kan. Kemudian ada kata the disorder. Disorder ini merujuk kepada anxiety disorder dan some physical disease. Nah, ini sama ya, physical disease ya. Oke. Jadi jawabannya B. Nah, kalau untuk teman-teman udah ketemu jawabannya, bisa aja langsung di jawab ya kalau lagi ujian ya. Tapi kalau karena kita lagi belajar, nggak apa-apa ya kita cek opsi jawaban C, D, dan E ya untuk tujuan belajar ya. Tapi untuk ketika jawab soal kita harus efisien ya, cepat jawab soalnya karena kalau lama-lama juga kita dikejar waktu juga. Oke, yang C, the need for talking to counselor. Tadi nggak ada kata ngebahas tentang counselor, jadi udah langsung salah nih. Yang C. Yang D, the possibility of developing attack to phobia. Nggak ada kata phobia juga, langsung kita coret. The possible treatment, nggak ada treatment, yang nggak ada bahas treatment. Jadi langsung jelas ya jawabannya itu yang B. Connection between the disorder and some physical disease. Oke. Oke, oh ya, buat teman-teman yang mau coba jawab juga dulu, boleh di pause dulu videonya sebentar. Kemudian kalau udah dapat jawabannya, coba diputar kembali untuk mencocokkan jawabannya dan melihat pembahasannya. Oke, yuk kita lanjut ke nomor 4 di sini. The author reminds readers to be more careful with commercialisms in free application in paragraph. Ini sama ya, pada dasarnya soal nomor 3 ini sama dengan soal nomor 4 ini sama dengan soal nomor 3. Dia menanyakan informasi spesifik tertentu pada yang ada di dalam teks. Jadi jawabnya tipsnya sama kayak yang tadi ya, yaitu kita harus pertama menentukan kata kuncinya dulu dari soal. Berarti di sini ada kata yang bisa jadikan kata kunci itu commercialism sama free application. Nah, nanti kita akan gunakan kata kunci ini, kata kuncinya untuk kita cari ya di dalam teks ya. Nah, sebelumnya perlu diketahui buat teman-teman sekalian bahwa kata di dalam keyword atau disebut kata kunci tersebut itu tidak selalu harus sama ya di dalam teks. Kadang penulis bisa saja menggunakan kata kunci lainnya yang memiliki makna yang sama seperti menggunakan kata sinonim ya. Nah, di sini kita lihat ada kata commercialism yang mana kata commercialism ini mirip dengan atau memiliki makna yang sama atau mendekati dengan kata pay atau payment. Jadi ketika kita nggak ketemu kata commercialism, bisa saja katanya itu berupa kata lain, tapi maknanya sama, maksudnya sama, yaitu tentang pay and payment. Sekarang kita coba cari kata-kata ini ya di dalam teks. Oke. Nah, di sini kita ketemu ya kata payment, kemudian ada kata free application di sini ya, free application. Jadi jelas ya, ini paragraf ketiga. Di sini juga ada kata purchase. Purchase itu sama dengan payment ya, pembayaran ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa paragraf yang ngebahas reminds, di author reminds yang mengingatkan pembaca bahwa hati-hati, careful ya, careful tentang aplikasi gratis itu ada di paragraf kedua. Oke, sekarang kita lihat opsi jawaban ya. Ini paragraf kedua ya. Oke, paragraf 1 kan ya. Oke, di sini ada paragraf 2. Oh, ternyata ada 2 ya. Ada paragraf 2 yang saja atau 2 dan 3. Nah, berarti yang selain yang nggak ada 2 itu langsung kita coret aja. Ini ya, salah ya. Oke, jadi opsi kita antara B dan E. Sekarang kita harus buktikan apakah E juga ngebahas tentang commercialism in free application. Kita lihat ya, di paragraf ketiga ini, paragraf ketiga nih. Okay. Choosing an app needs the same kind of thought and care you would put into buying anything. Nah, di sini memang ada kata buying ya, tapi kita harus pastikan dulu anything else for child. Do not rely on the star rating instead. Nah, di sini memang dia ada ngebahas tentang pembayaran atau pembelian aplikasi, tapi dia lebih fokus kepada pemilihan yang benar ya. Do not rely on the star rating, instead read the user review and check the privacy policy.
Nah ya, dia lebih ngasih apa tuh cara buat pembaca bagaimana menentukan atau membeli aplikasi yang betul-betul bagus ya untuk pembaca atau penulis ya, ya untuk pembaca ya. Tapi dia nggak berfokus pada hati-hati ya, nggak pada kata more careful atau berhati-hati dengan aplikasi yang gratis, yang lebih mengingatkan itu pada paragraf 2. Kalau paragraf 3 ini lebih ke langkah-langkah bagaimana memilih aplikasi yang bagus ya, bukan bagaimana berhati-hati terhadap aplikasi yang komersialisme tadi ya. Nah, ini kata Careful-nya ini. Jadi jawaban yang E kurang tepat, yang paling tepat itu yang B ya. Oke, good. Sekarang kita lihat ke nomor 2, tapi ini teks baru ya, teks baru. Bukan deh, teks yang sama. Oke, nomor 2, tadi kan nomor 1 ya, sekarang nomor 2. Oke, nomor 2 kita baca, how does the idea in sentence 6 relate to the other idea in paragraph 2? Oke, buat teman-teman boleh di pause dulu videonya untuk dicoba jawab sendiri, biar mencocokkan jawabannya ya. Kalau udah dapat jawabannya, boleh diputar lagi untuk melihat pembahasan dan mencocokkan jawabannya. Oke, ini tipe, balik lagi ke soal ya, ini tipe soal yang menanyakan hubungan antar bagian tertentu di dalam teks dengan bagian lainnya. Nah, di sini dia kata hubungan itu bisa dilihat dari kata relate to. Relate itu adalah berhubungan ya, relation dari kata relation. Yang ditanyakan itu adalah ide pada paragraf, bukan paragraf ya, kalimat ke-6 dengan ide lainnya yang ada pada paragraf kedua. Nah, untuk jawab tipe soal seperti ini atau tipe soal susunan gagasan, ide itu bisa kita baca. Yang pertama itu bisa baca kalimat atau bagian yang ditanyakan hubungannya di dalam teks. Jadi kan yang ditanyakan yaitu antara kalimat ke-6 dengan bagian lain yang ada pada paragraf kedua. Nanti kita baca kedua bagian ini ya. Kemudian temukan keterkaitan antara hubungan ide antar bagian. Jadi kita harus juga menentukan keterkaitan antar hubungan ide tersebut. Apakah hubungannya. Kemudian yang terakhir, pilihlah jawaban yang paling menggambarkan hubungan ide antar bagiannya ya. Oke. Yang pertama tadi kita harus baca dulu ya. Coba kita cari baris ke-6. Berarti ini ya baris ke-6 ya. Kita baca baris ke-6 sampai titik nih. Nah, udah selesai baris ke-6 baru kita baca bagian berikutnya ya. Atau mungkin ide sampai dua baris berikutnya nih. Oke, kita baca dulu. Treat so-called free application with caution. Some will expose your child to advertisement. Expose your child. Others are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline and then demand payment before they go any further. Oke ya. Jadi hubungan dari paragraf ke-6 bukan paragraf ke-6, baris ke-6 ini dengan bagian lainnya yang ada pada paragraf kedua, itu pada baris ke-6 dia itu memberikan contoh bahwa ada beberapa aplikasi itu dapat mengekspos anak kalian langsung dengan iklan advertisement. Tapi di bagian berikutnya pada paragraf kedua ini dia ini ngebahas contoh lainnya. Di sini ada others yang lainnya design to wait until your child is engaged. Jadi didesain untuk menunggu sampai anak kalian itu sudah main atau terlibat di dalam game dan baru kemudian meminta pembayaran ya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama itu jenisnya langsung meminta pembayaran di awal. Yang kedua itu awalnya gratis tapi di akhirnya kemudian meminta pembayaran. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya hubungan antara baris ke-6 atau kalimat ke-6 dan kalimat lainnya ya. Oke. Sentence 6 elaborates the other idea in paragraph 2. The other sentence 6 elaborate the other idea in paragraph 2. Enggak ya, paragraf kalimat ke-6 itu mengelaborasi atau menjelaskan ide lain di paragraf kedua. Tidak ya, mereka itu sebenarnya sama yang ngebahas ide yang sama tentang game yang gratis tapi pada akhirnya berbayar ya. Oke, sentence 6 is the result of the other ideas in paragraph 2. Tidak ya, sentence ke-6 merupakan hasil dari ide lain yang ada di paragraf kedua. Tidak, dia adalah dua jenis yang berbeda. Yang pertama tadi langsung mengekspos dengan advertisement, yang berikutnya itu adalah bermain dulu baru diminta pembayaran. Yang C, sentence 6 strongly contradicts the other idea in paragraph 2. Kalau contradicts tidak ya, mereka tidak bertentangan, sama-sama menyatakan bahwa hati-hati terhadap kedua aplikasi tersebut. Oke, yang D, sentence 6 is the implementation of the theory discussed in paragraph 2. Dia nggak ada merupakan implementasi ya, bukan ngebahas tentang implementasi, bukan implementasi ya, jadi itu bukan. Sentence 6 provides another type of free application discussed in paragraph 2. Ya, ini benar ya, ini yang baru benar bahwa kalimat ke-6 itu ngebahas bahwa
dia menjelaskan jenis lain dari aplikasi gratis. Tadi itu kan ada jenis yang memapar anak atau meminta anak akan mengekspos anak dengan advertisement ya, advertisement. Kemudian tipe yang keduanya itu tadi yang anak-anaknya itu boleh bermain terlebih dahulu, tapi ketika sudah terlibat dalam permainan, sudah asik dengan main, baru diminta pembayaran. Jadi ada dua jenis aplikasi gratis tadi kan yang dijelaskan, ada yang langsung mengekspos atau memapar anak, memberikan anak itu dengan iklan-iklan gratis. Yang kedua adalah memberikan anak tersebut dengan uh, pembayaran pada saat anak tersebut sudah menikmati gamenya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4, regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained, the author assume that. Nah, di sini kita ini merupakan tipe soal apa? Tipe soal specific information juga ya. Aduh. Nah, sekarang kita lihat ke soal nomor 4. Regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained, the author assumes that. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya tipe soal informasi ya, informasi spesifik ya. Kita juga sebenarnya bisa gunakan keyword atau kata kunci yang ada dalam soal. Nah, di sini tadi udah dijelaskan bahwa kata kunci untuk soal tipe seperti ini kita juga harus yang pertama kita lakukan itu tentukan kata kunci. Nah, kita bisa gunakan kata busy parents, reliance, screen devices, sama children ya, children. Nih, coba kita cari kata ini di dalam teks. Oke. Nah, ini ketemu ya. Kita ketemu kata most parents, ini ada parents, kata rely ini sama dengan kata reliance. Yang ngebedainnya tuh cuman kalau reliance ini kata bendanya ya, kalau rely ini kata kerjanya. Kemudian ada kata child di sini ya, di child. Kemudian ada kata screen devices nih ya, sama ya screen devices, sama kata busy ya, busy. Jadi kita udah tahu ya bagian yang ngebahas atau yang terdapat jawabannya itu di bagian ini. Jadi yang kita lakukan sekarang itu membaca pada bagian ini dengan seksama. Kita baca dulu ya. But most parents do rely on screen devices from time to time to engage their child while they are busy with something. Nah, ternyata informasinya belum lengkap nih. Kita lanjutin lagi, boleh lanjutin lagi ke kalimat berikutnya. This is not a problem in itself, just as long as children time is made of a balanced range of activities. Nah, coba sekarang kita lihat opsi jawabannya yang merupakan restatement atau pernyataan ulang dari bagian ini ya. Yang A, it is the parent responsibility to make their child less engaged with screen devices. Nah, di sini dia ada kata less. Less itu artinya kurang ya, kurang terlibat. Nah, pada bagian ini disebut balance range ya, bukan less ya, less engaged, tapi balance. Balance aktivitas yaitu aktivitas device-nya, penggunaan device-nya dengan yang lainnya itu harus balance. Di sini bukan less ya, jadi kurang tepat. Yang B, children whose parents are busy with their activities must use screen devices less. Sama ya. Oke, children whose parent sama ya, ini nggak ngebahas, nggak nyuruh dia mengurangin, tapi lebih ke menyeimbangkan ya. Yang C, parents need to be aware their children need for varied activities. Parents di sini lebih ke penegasan bahwa aktivitas yang bervariasi, tapi nggak jelas bervariasinya apa nih ya. Coba kita cek lagi yang opsi lain, kita tunggu. Lihat lagi yang D, such parent reliance is acceptable as long as the children are given the right proportion of other activities. Nah, ini yang lebih tepat ya menurut saya, karena di sini ada kata acceptable. Kata acceptable itu sama aja bermakna dengan kata this is not a problem. Kemudian the right proportion atau diartikan sebagai porsi yang cukup, yang pas, itu sama dengan makna balance atau seimbang. Other activities atau aktivitas lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D ya. Kemudian yang E, it is not tolerable. Kalau tidak tolerable berarti tidak diterima ya, tidak acceptable ya, tidak jadi berarti jadi masalah kan. Sedangkan di sini dia bilang nggak jadi masalah ya. Dia bilang have more physical activities. Dia nggak menyebutkan bahwa perlu banyak aktivitas fisik, lebih banyak, tapi yang lebih penting itu adalah katanya menurut autornya ini, penulisnya itu balance, yang seimbang. Jadi ini bukan jawaban yang benar ya, yang D ya, menurut autor itu harus seimbang. Baiklah, itu aja pembahasan kita pada kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Itu aja, nantikan lagi video pembahasan berikutnya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.